Upacara bendera Senin 29 Maret 2021 segera dimulai. Seluruh peserta upacara dipersilahkan untuk berdiri. Pemimpin peleton menyiapkan barisannya. Semuanya siap! Gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin peleton yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin peleton kepada pemimpin upacara. Lapor peserta upacara siap mengikuti upacara. Laporan selesai. Laporan diterima. Kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara Senin 29 Maret 2021 siap dimulai. Siap, laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Luruskan. Lurus. Langkah tegap maju. Jalan. Haluan kiri jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Kerjakan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak!
Mundur 1 langkah, gerak. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Kepada sang merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, haluan kiri maju. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang, mari kita mengheningkan cipta. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Red. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu dan wali, orang tua dari murid-murid kami yang mungkin saat ini sedang mendampingi anak-anak dalam mengikuti upacara secara online. Dan selamat pagi juga buat Bapak Ibu homeroom dan Bapak Ibu guru yang lain dan staf yang saat ini juga sedang mengikuti upacara online dan mendampingi murid-murid dalam melaksanakan upacara secara daring. Dan tidak terkecuali selamat pagi juga buat murid-murid kami yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Nah, tepat hari ini tanggal 29 Maret 2021, amanat pembina upacara hari ini berbicara tentang peringatan Hari Kehutanan Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 Maret 2021. Nah, peringatan ini dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tanggal 21 Maret 2012 tahun yang lalu. Nah, kenapa sih PBB memperingati Hari Hutan ini atau dicetuskan Hari Peringatan Hutan Sedunia? Karena memang ekosistem hutan kita saat ini, apalagi hutan internasional, itu sangat memprihatinkan kondisinya, di mana banyak eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya hutan. Nah, mungkin selain daripada itu, kita perlu tahu juga kenapa sih
hutan kita ini atau ekosistem hutan kita ini dijaga sedemikian rupa sehingga dicetuskan satu hari untuk peringatan betapa pentingnya kita menjaga ekosistem hutan ini. Nah, yang pertama perlu kita ketahui, 1,6 miliar orang sangat bergantung dengan sumber daya alam dari hutan. Ya, bayangkan 1,6 miliar orang. Ya, terutama banyak juga ya orang-orang yang bergantung mata pencariannya atau hidupnya sangat bergantung sama hasil hutan. Terutama bagi masyarakat yang mungkin pekerjaannya menghasilkan produk-produk yang berupa hasil olahan hutan. Jadi tidak heran banyak masyarakat yang dengan serakah ya atau dengan tidak bertanggung jawab di dalam mengolah hutan kita ya. Nah, tentu hutan kita ini sangat penting kita jaga ya. Lalu pertanyaannya adalah, kita tahu memang kondisi saat ini ekosistem hutan kita kian memburuk. Lalu bagaimana tindakan nyata kita sebagai murid yang saat ini kalian duduk di bangku sekolah baik SD, TK, SMP maupun SMA? Apa tindakan nyata kita gitu? Nah, kita tahu bersama pemerintah kita dan lembaga pemerintah yang lainnya ya bekerja sama ya berusaha menjaga ekosistem hutan kita. Ya, menjaga ekosistem yang mana 80% spesies hewan dan tumbuhan itu mati-matian bergantung hidup dengan ekosistem hutan. Ya, jadi kalau kalian belajar ekosistem saat ini, nah kalian tidak mungkin akan bisa mempelajari atau mengenal hewan-hewan yang saat ini kalian pelajari kalau ekosistem kita sudah rusak. Kita hanya melihat fosilnya mereka saja. Tapi karena masih banyak masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan kita, terutama hutan, makanya sampai sekarang kita bisa menikmati keindahan alam, terutama melihat fauna dan flora dan fauna di ekosistem hutan kita. Nah, balik lagi ke pertanyaan dasarnya, apa nih tindakan nyata kita untuk menjaga hutan kita ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah banyak sebenarnya hasil olahan hutan di lingkungan kita sehari-hari, terutama perlengkapan dan peralatan rumah tangga yang kita gunakan setiap hari. Misalnya meja, kursi, kertas, tisu, minyak goreng, ya, bensin, itu semua hasil dari olahan hutan. Dan karena semakin serakahnya manusia, banyak terjadinya eksploitasi di dalamnya, ya. Contohnya, sekarang ini kita menggunakan bahan bakar kendaraan kita adalah bensin. Nah, banyak ya pertambangan ya ataupun kebutuhan listrik kita itu diolah dari hasil olahan pertambangan, yang mana di dalam membuka area pertambangan itu membutuhkan area hutan yang harus dibasmi atau dijadikan menjadi area pertambangan, sehingga tidak asing banyak lahan pertambangan yang itu menjadi lubang yang sebenarnya dulu itu adalah hutan yang asri. Kemudian banyak juga hutan kita yang diubah menjadi kebun sawit. Jadi minyak goreng yang kalian bisa nikmati lewat makanan yang disajikan oleh orang tua kita masing-masing, itu adalah hasil hutan yang telah dibasmi untuk diolah menjadi tanaman sawit, kemudian tanaman sawit diolah menjadi minyak goreng. Nah, demikian juga banyak pohon-pohon yang diolah menjadi kertas yang kalian gunakan setiap harinya untuk mencatat materi-materi setiap harinya, ataupun tisu yang kalian gunakan gitu setiap harinya untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Nah, dari contoh-contoh itu sebenarnya kita bisa menarik beberapa tindakan nyata walaupun sederhana, tapi itu sangat berarti terhadap lingkungan kita. Pertama, mungkin bagi murid-murid senior yang bisa kalian lakukan saat ini adalah coba perhatikan penggunaan kertas yang kalian lakukan setiap hari. Contohnya kalian ada menulis hal-hal yang salah di kertas kalian dan kalian langsung merobek dan membuangnya ke tong sampah. Padahal kertas itu masih bisa diolah mungkin sebagai coret-coretan untuk pengerjaan soal matematika. Atau tisu yang kalian gunakan,
apakah kalian begitu boros menggunakan tisu? Nah, mulai dari sekarang kalian perhatikan ya, bagaimana penggunaan tisu kalian setiap harinya. Termasuk juga mungkin kalian boleh ingatkan orang tua kalian jika berlebihan menggunakan minyak goreng. Karena itu juga ya, banyak hasil hutan yang area hutan yang akhirnya dirombak menjadi lahan sawit ya. Artinya setetes minyak goreng itu sangat berharga terhadap pengorbanan area hutan yang sudah diganti menjadi lahan sawit. Nah, untuk murid-murid senior mungkin saat ini kalian juga bingung, apa nih Pak tindakan nyata yang bisa kita lakukan gitu. Nah, mulai dari sekarang bergiat belajar, terutama saat ini kalian akan dipersiapkan mungkin dari SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi. Nah, Bapak harap dan kita semua guru-guru di SDH Bogor, mungkin kalian adalah pemimpin nanti di perusahaan-perusahaan seperti pertambangan atau perminyakan ya. Dan kalianlah yang bertanggung jawab salah satunya di dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan kita. Karena kecenderungan dua perusahaan ini ya, perusahaan pertambangan dan perminyakan, mereka lah yang dominan merusak hutan kita. Nah, kalian mungkin nanti ada yang bercita-cita menjadi manajer ataupun Tuhan mempercayakan kalian menjadi manajer di perusahaan tersebut. Nah, kalian boleh perhatikan bagaimana perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap ekosistem hutan kita. Dan kalian perlu bijaksana di dalam mengambil keputusan, di dalam melihat dampak dari kegiatan perusahaan terhadap lingkungan kita hidup. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga amanat yang singkat ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi semangat dan angan-angan buat kita supaya kedepannya kita bisa bertindak nyata untuk menjaga ekosistem hutan kita. Demikian amanat pagi hari ini. Terima kasih. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional, Rayuan Pulau Kelapa. Pembacaan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara bendera dengan baik. Semuanya karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap siswa-siswi SDH Bogor dalam menjalani kegiatan belajar dari rumah. Tuhan memberkati setiap siswa dengan hikmat, ketekunan, kesungguhan hati, dan semangat yang besar.
Meskipun ada banyak kendala ketika belajar dari rumah, biarlah Tuhan saja yang memberikan kekuatan bagi setiap siswa-siswi SDH Bogor. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua, guru, staf, dan juga sistem yang mendukung siswa-siswi untuk belajar dari rumah dengan baik. Biarlah Tuhan yang menopang setiap sistem dan peraturan yang dibuat, sehingga semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berdaulat penuh akan bangsa kami, terutama saat menghadapi pandemi di bangsa ini. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajarannya. Tuhan berkati setiap orang yang dipercayakan untuk melayani kami di bidang pemerintahan. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kejujuran, dan hati yang mengasihi bangsa ini, sehingga kami bisa bersatu dan bangkit melawan pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan setiap doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor. Upacara selesai, laporan selesai. Dibubarkan. Siap, dibubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin peleton yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar barisan. Jalan!